nama yang paling dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah, adalah nama yang diberikan kepada seorang anak, namanya Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama laki-laki, bapak-bapak, bukan nama perempuan. Jadi ini pilihan, ya, pilihan. Jangan pula nanti gara-gara ini lahir anak semua dikasih nama Abdullah. Lahir sana anak laki-laki Abdullah, lahir sana Abdullah, lahir sana Abdullah, lahir sana Abdullah. Nanti yang bingung itu gurunya waktu di sekolah, ditanyanya, siapa nama Abdullah? Kamu siapa nama Abdullah? Kamu siapa nama Abdullah? Yang disalahkan saya pula nanti. Ini pilihan. Yang pertama Abdullah atau Abdurrahman. Tuan-tuan, banggalah kita kalau punya nama, atau kita punya anak, atau kita punya cucu kasih nama Abdullah atau Abdurrahman. Kenapa? Nama itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Abdullah atau Abdurrahman. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, tasammu bi asma'il anbiya. Pilihan yang kedua, kalau kita memang tak menamakan anak kita dengan nama Abdullah atau Abdurrahman, kata Nabi, namakan anak-anak kamu dengan nama-nama Nabi. Itu pula. Kan ini aturan ini, Bapak. Aturan ini. Tidak sembarangan kita mengasih nama kepada anak. Ya memang kalau kita ikut agama memang semua ada aturannya. Tasammu asma'akum bi asma'il anbiya, namakan anak kamu dengan nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, sampai kepada nantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tengok tuan-tuan, di dalam kitab Dalailul Khairat, nama Nabi Muhammad itu bukanlah hanya Muhammad, bukanlah hanya Ahmad, tapi ada, saya tengok jumlah nama Nabi itu 201. Termasuk Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Saya tengok dalam kitab Dalailul Khairat, bukan 1, 201. Bagi yang ada kitabnya silakan kita tengok. Jadi dianjurkan, iya, dianjurkan. Apalagi Ustaz? Pilihan yang ketiga, tuan-tuan, namakanlah anak-anak kamu dengan nama-nama yang baik, atau nama-nama yang artinya baik. Nama yang baik atau artinya yang baik, maksudnya kadang-kadang kita orang Jawa suka ngasih nama sama anak bahasa Jawa. Orang Bugis suka ngasih nama sama anak bahasa Bugis. Orang Batak suka ngasih nama sama anak bahasa Batak. Silahkan saja. Tapi ada catatannya. Apa? Artinya kalau diartikan dengan bahasa yang orang mengerti, mestilah baik. Mestilah baik. Kesalahan kita hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang nama anak kita baik, tapi memanggilnya tak baik. Kan gitu kan? Namanya siapa? Abdullah. Abdullah namanya, tapi memanggilnya ini yang tak sedap. Siapa dipanggil? Ah, itu dia. Dul. Namanya bagus. Dul. Abdullah dipanggil Dul. Bolehkah ini? Tak. Makruh. Ada orang begitu kan? Kalau dilihat, ditengok KTP siapa? Abdullah. Tapi panggilannya siapa? Dul. Ini tak baik. Ada yang nama Dul sini? Ada kan? Dul. Kalau Dul dia dipanggil, kalau bahasa Arab namanya tunjukkan. Itu artinya. Kalau terlalu fasih, itu kan Dul, dal dengan lam. Itu tunjukkan artinya. Kalau dia diganti terlalu fasih, dot dengan lam, itu sesat artinya. Jadi hati-hati.
Kalau sempat kita memanggil anak dengan dul, datang bapak dul, datang mak dul, datang orang lain dul. Kalau sempat hurufnya dot dengan lam, itu sesat artinya. Kadang-kadang ada saya tengok di tempat kita di Medan, namanya siapa? Si Dollah. Masya Allah, Dollah. Na'udzubillah. Apa itu arti Dollah? Sesat. Kita berpikir tuan-tuan, macam mana gagaknya orang tuanya ini mengasih nama, kok sempat-sempatnya dia kasih nama anaknya si Dollah, si sesat. Jadi orang panggil dia sesat, orang panggil dia sesat, orang panggil dia sesat. Oh tuan-tuan, jangan main-main, nama itu doa loh. Saya pribadi dah membuktikan. Saya buktikan. Kenapa? Gimana Ustaz? Dulu satu kebanggaan, satu penghormatan, kalau pulang dari pesantren sampai ke kampung itu dipanggil kadang-kadang Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Kawan-kawan kalau datang, Assalamualaikum Pak Haji. Ya, cakap sama saya kan. Ya, nama saya sebenarnya bukan itu, tapi itu kan panggilan yang baik. Oh, barangkali ini doa. Saya jawab, Waalaikumsalam. Tapi dalam hati saya, amin. Kenapa? Itu doa. Datang lagi kawan yang satu, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dalam hati saya, amin. Assalamualaikum Pak Haji, amin. Tapi ternyata Bapak Ibu, apa yang orang katakan dulu itu orang katakan dulu. Ternyata doa itu, nama itu adalah doa. 6 bulan saya alumni dari Pondok Pesantren Mustafawiyah, datanglah panggilan dari Jakarta untuk mengambil paspor mau berangkat ke Mekah. 3 bulan saya di Mekah, datanglah musim haji. Selesai musim haji, teringat saya dengan ini. Oh iya pula, rupanya kawan-kawan memanggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, doa. Dari dulunya tak haji, ya Pak Haji palsu lah. Pak Haji ecek-ecek, jadi Pak Haji betulan. Apa maksudnya? Tuan-tuan jangan main-main. Kita nih kalau memanggil anak, panggillah dengan nama yang baik. Jangan dipotong-potong. Bisa saja artinya nanti salah. Abdullah jadi Dul. Salah artinya. Ada kadang-kadang orang lahir anaknya, siapa dikasih nama Aldo? Aldo? Iya. Kenapa dikasih Aldo? Dah lama, dia tuh lama ibunya tak mengandung. Begitu lama mengandung, alhamdulillah keluar juga, jadi kami kasih nama Aldo. Apa itu Aldo? Alhamdulillah dia nongol. Tuan-tuan, ada aturan mainnya. Ada aturannya dalam Islam. Ketika kita memberi nama, itu dia Abdullah, Abdurrahman. 1, namakan anak-anak dengan nama-nama Nabi. 2, yang ketiga, namakan anak-anak dengan nama yang baik, dalam kurung nama apa saja tapi artinya baik. Kita pun orang tua mesti juga memanggil dengan cara yang baik. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat juga ini ada juga larangan di sini. Nama yang dilarang, ada nama yang haram, ada nama yang makruh. Nama yang haram apa Ustaz? Itu kalau ada orang namakan dirinya, kalau kita bahasanya bahasa Arab di sini Malikul Amlak, raja di atas raja. Raja di atas raja. Siapa lagi? King of the King. Ini nama yang haram untuk kita buat kepada anak. Saya tengok kita tuan-tuan di media sosial ada orang namanya siapa? Si Tuhan. Ada kan? Ada orang namanya di KTP-nya siapa? Tuhan. Si Tuhan namanya. Na'udzubillah. Si Tuhan namanya. Entah dia mau ngejek, kita nggak tahu. Tapi ada juga orang namanya siapa? Si Tuhan. Macam mana orang memanggil? Oh Tuhan. Na'udzubillah tuan-tuan.
Itu nama yang haram, nama yang makruh, nama yang kurang baik. Siapa itu dibuatnya nama yang sikiri, nama yang baik, yang kurang baik. Ya yang kurang-kurang kita sukai itu makruh itu. Sikiri, dibuatnya namanya sikiri. Apalagi? Suwese. Nama yang kurang baik itu makruh, tuan-tuan. Jangan dikasih nama anak itu. Jadi ini maksudnya apa? Orang tua itu wajib memberi nama kepada anak dengan nama yang telah kita sebutkan tadi pilihannya, dengan harapan bila mana namanya itu baik, setiap kita memanggilnya sama artinya kita mendoakan anak itu menjadi baik. Itu harapannya. Jadi itu tujuannya. Jadi pernah dulu satu hari Rasulullah berjumpa dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, iya. Ditanya oleh Rasulullah, siapa nama ibu? Dalam bahasa terjemahan bebas, siapa nama ibu? Nama saya Asiyah. Asiyah? Iya. Kok nama ibu Asiyah? Ya, begitulah ya Rasulullah. Ganti, kata Nabi. Kenapa disuruh Nabi berganti? Ternyata namanya adalah Asiyah, apabila diterjemahkan di dalam bahasa kita itu namanya wanita yang tukang maksiat. Artinya ketika Nabi mengetahui namanya si Asiyah, Nabi menyuruh, jangan lagi namamu Asiyah, namamu hari ini si Zainab, kata Nabi. Maksudnya apa tuan-tuan? Perlu ini kita aplikasikan ya di kalangan umat Islam. Jangan asal memberi nama. Kalau memang kadang-kadang kita tahu namanya kurang baik, nah, tak apalah. Kalau memang di ijazahnya tak bisa lagi dipupus, tak bisa lagi dihapus, ganti panggilannya. Itu sesuai dengan apa kisah tadi. Nabi menyuruh mengganti nama orang yang namanya tak baik, meskipun hanya sekedar panggilan. Yang barangkali di ijazah nggak bisa lagi dihapus, tidak masalah. Yang penting namanya mesti, panggilannya mesti diperbaiki. Itulah. Asiyah menjadi Zainab. Jadi itu yang pertama tuan-tuan. Silahkan kita tengok diri kita masing-masing. Sudahkah kita berikan kepada anak kita nama yang baik sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh Nabi ini? Ya, satu. Bahan koreksilah buat kita. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitaba iza aqala. Kewajiban orang tua yang kedua adalah mengajari anaknya membaca Al-Quran ketika anaknya sudah berada pada umur yang mampu untuk diajari. Barangkali ini tak ada batasan, dari kecil. Dari kecil. Dari kecil diajari. Coba kita tengok Fathul Mu'in. Barangkali kita sudah sampai ke situ. Fathul Mu'in ditelaskan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Ketika seorang bayi lahir, itu para ulama-ulama, saya tengok dalam kitab Syiarus Salikin itu dianjurkan ke telinga si anak itu dibacakan surah Al-Qadar dengan surah Al-Ikhlas. Seorang bayi yang baru lahir di dalam kitab Syiarus Salikin itu dianjurkan. Untuk apa? Selain kita membaca azan dan iqamat, azan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri, ditambahi tuan-tuan, apa ini? Surah Al-Qadar dengan surah Al-Ikhlas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan qul huwallahu ahad. Apa ini? Harapan daripada bacaan yang dua surah ini, moga-moga nian anak ini jauh daripada pengaruh pergaulan bebas. Tuan-tuan, tengok tak macam mana pergaulan bebas kita sekarang anak-anak? Tak tanggung-tanggung. Bila mana ulama berkata di dalam kitab Syiarus Salikin, bila mana kita bacakan ayat surah yang dua ini ke telinga si bayi yang baru lahir, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari pergaulan bebas, free sex,
pergaulan bebas. Kita tengok macam mana sekarang anak-anak muda, generasi muda kita itu bebasnya bergaul, kan? Tengok. Kalau sudah malam tanggal 1 Januari, ya, malam tanggal 1 Januari, apa yang terjadi? Ini kenyataan ini. Ini yang muda-muda, anak-anak remaja, cuci motor, kilatkan motor, pakai kit. Yang anak-anak gadis, mandi luluran. Ibu-ibu ada yang masak lontong, anak-anak ada yang niup trompet, sepanjang malam niup trompet. Terakhir bengkak tenggorokan. Kalau sudah dekat-dekat malam pergantian tahun, sudah ada yang pergi ke pinggir laut, ada yang pergi ke taman-taman. Yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya sedikit bakar ayam, enggak punya duit bakar sendal. Kadang-kadang sampai pagi ini anak gadis sama remaja, laki-laki sama perempuan enggak pulang-pulang. Ibu bapak, banyak suami istri begaduh gara-gara anak kambingnya enggak pulang, kan? Datang suaminya, kemana lah anak kambing kita? Tak tahulah pak. Itu gara-gara kau itu. Kenapa tadi nggak dijaga? Begaduh mereka berdua gara-gara anak kambing nggak pulang. Tapi suami istri tidak begaduh. Anak gadisnya tak pulang-pulang. Padahal dah lebih jam 12 malam. Subhanallah. Ada orang tua jam 12 malam tak mencari anak gadisnya. Terakhir pulang-pulang dah masuk angin. Dah masuk angin. Dipanggil tukang kusu. Oh rupanya 3 hari tak sembuh, sembuhnya 9 bulan. Apa yang terjadi? Tinggallah penyesalan. Kenapa lah begini nak? Coba kalau kau tadi malam tak keluar. Penyesalan terus yang terjadi. Itu remaja sekarang, pergaulan bebas. Makanya diperintahkan, dianjurkan kalau ada anak kecil, bacakan surah Al-Qadar dengan surah Al-Ikhlas, harapan supaya anak ini bebas dari pergaulan bebas, jauh dari pergaulan bebas. Ini dia. Ya. Bapak Ibu mengajarkan Al-Qur'an ya. Tapi Ustaz macam mana lah mengajarkan Al-Quran? Sibuk Ustaz. Pergi pagi, pulang sore. Sore kadang-kadang sudah pergi lagi pengajian. Di sini datang kewajiban kepada kita, orang tua wajib mengantarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang belajar Al-Quran. Wajib itu. Baik dia ke TPQ ataupun DTA, orang tua punya kewajiban. Seandainya orang tuanya tidak menyekolahkannya, tidak menghantarkannya ke TPQ atau DTA, ini sang anak kalau tahu haknya, dia boleh menuntut sama orang tuanya. Ayah, tolong hantar saya ke DTA, tolong hantar saya ke TPQ. Tapi yang paling bagus, kalau memang sayang anak kita, buatlah yang lebih baik. Apa? Tambahi dari yang di sekolah TPQ atau DTA. Kalau memang kita mampu, ajak Ustadz ke rumah. Ustadznya yang ajak ke rumah, jangan kita hantar ke Ustadz. Ustadznya ajak ke rumah. Ini kadang-kadang anak-anak ini kalau tak diajari susah. Bapak Ibu, anak-anak sekarang adabnya kurang. Adabnya sangat-sangat kurang. Kenapa saya katakan begitu? Berani sekarang ada anak murid kentut di depan gurunya. Masya Allah. Ada anak murid buang angin di samping gurunya. Gurunya ada, dia kentut dengan sengaja. Apa kata dia? Siapa yang buang angin? Senyum-senyum dan jawab, saya Pak. Kenapa kau buang angin? Nggak tertahan katanya. Itu bukan alasan. Karena orang tuanya tidak mengajarkan adab kepada anaknya, apa yang terjadi? Mestinya kan dia permisi ya, mau ke belakang, kan begitu. Kalau seandainya orang tua mengajarkan itu, tak akan terjadi ada seorang murid buang angin di depan gurunya. Ada lagi yang paling parah, tuan-tuan.
Saking hebatnya ini. Kalau sama orang tua tak ada adab, saya yakin sama guru pun tak akan adab. Kalau orang tuanya dia tidak beradab, kepada orang tuanya tak dia beradab, maka kepada guru pun jangan harap punya adab. Ada seorang guru, tiba-tiba masuklah SMS ke HP-nya. Ini masuk, dibacanya. Begitu dibacanya, berkerut keningnya. Ada kawannya Ustadz, dengoinya, SMS siapa yang masuk? Nih, tengok, baca sendiri, katanya. Dibaca sama Ustadz ini. Apa isinya? SMS ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak, katanya. Ada sebuah cerita. Ini betulan ini. Ada sebuah cerita. Ada seekor monyet bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapalah di antara kawan-kawan saya yang paling jelek mukanya? Apa kata ibunya? Ibunya berkata, kau jangan merasa sedih nak, karena kau yang paling jelek di antara kawan-kawanmu. Karena seberapa jeleknya pun mukamu, lebih jelek lagi muka orang yang membaca SMS ini, katanya. Dikirimkannya kepada pak gurunya. Ustadz yang baca, campakkannya HP ini. Kurang ajar ini guru. Murid bisa mengirimkan SMS begini sama gurunya. Ada seorang murid begitu pulang lonceng, gurunya naik motor. Tiba-tiba anak murid panggil, pak guru, berhenti dulu. Ada apa nak? Bannya berputar, katanya. Ya iyalah, kalau tak berputar macam mana mau jalan? Ini satu fenomena kenyataan ketika hari ini tidak ada lagi adab seorang murid kepada guru. Kalau sama guru tak ada lagi adab, sama orang tua pun saya yakin tak akan ada. Kenapa? Karena itu berasal dari rumah. Kalau di rumah tak dilatih, maka di luar pun tak akan terlatih. Saya yakin Bapak Ibu, orang tua kita dulu, orang tua-tua zaman dulu, kalau ada tamu di rumah kita, kalau mau keluar, nggak boleh lewat ruang tamu, ada tamu kita. Lewat belakang. Itu ajaran orang tua dulu. Kalaupun lewat dia, nunduknya tak tanggung-tanggung, nunduk, Pak, permisi sambil nunduk. Hari ini anak-anak keluar dari kamarnya, mau keluar dia, ada pintu belakang, tak mau lewat pintu belakang, dia lewat depan, sementara tamunya ada, menoleh pun tidak, membungkuk pun tidak. Kenapa? Orang tua tak mengajarkan adab kepada anaknya. Inilah anak-anak hari inilah. Bapak Ibu, sama juga dengan Al-Quran. Hari ini banyak orang pelit dengan dirinya sendiri. Kenapa saya katakan pelit? Sebenarnya kalau anaknya pandai baca Al-Quran, itu kan untuknya untuk dirinya sendiri, untuk orang tua juga. Kebanyakan kita tengok orang tua pelitnya tak tanggung-tanggung. Ada anaknya dihantar ke TPQ 6 bulan gak bayar SPP. Macam mana anaknya mau pandai mengaji? 6 bulan gak bayar SPP. Begitu anaknya gak pandai ngaji, yang disalahkan gurunya. Memang guru kau tuh tak becus, ngajar pun gak pandai. Kau udah berapa tahun ngaji di TPQ gak pandai-pandai baca Al-Quran. Rupanya SPP pun gak lancar, ngajar pun gak lancar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yu'allimuhul kitaba in aqala, mengajari anak kita apabila telah sampai dia kepada umur yang sanggup untuk belajar. Kalau bisa dari kecil. Dari kecil pandai dia, mulai dia pandai bercakap, yang diajari ya kalimat-kalimat yang baik, meskipun melalui lagu. La ilaha illallah. Orang tua zaman dulu begitu. Saya tengok orang tua di kampung saya sebagian begitu. La ilaha illallah. Ayo nak, ayo buat kepala. Geleng-geleng kepala dia. Tapi isinya bukan pula dugem. Apa?
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, katanya. Anak-anak sekarang umur 2 tahun dah pandai pun dia. Mulai, Ustaz, iya. Kata dia sama saya, ada anak begitu. Oma anaknya ini umur 2 tahun bapak tuh. Ustaz, iya. Apa nak? Saya nyaut lah. Kata dia sama saya, kurang ajar anak ini baru 2 tahun. Kalau tak dah bos aku tempeleng ini. Dari kecil ajari dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah pandai agak sedikit pandai juga. Itu yang kedua. Ngajari Al-Qur'an. Jadi tengoklah, dah pandai betul anak kita baca Al-Qur'an? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Kalau belum pandai, ini kewajiban kita. Yang ketiga, wa yuzawwijahu iza adraka, mencarikan jodoh untuk anaknya. Rupanya ini pun juga urusan orang tua ini. Selama ini kita anggap anak-anak ya kalau mau menikah ya cari sendiri. Ternyata tidak Bapak Ibu. Kalau ada anak mau menikah atau ada anak kita mau dinikahi, ini urusan orang tua. Kenapa urusan orang tua? Karena orang tua punya kewajiban di sini. Kalau misalnya dia punya anak gadis, ada orang yang mau melamarnya, mesti ditengok dulu macam mana kira-kira pandai tak dia menjadi imam. Hari ini Bapak Ibu banyak orang menikah tapi tidak tahu apa kewajibannya sebagai seorang suami, dan seorang istri pun tak tahu kewajibannya sebagai seorang istri. Akhirnya 3 bulan rumah tangga mereka bergaduh, berakhir dengan perceraian. Kenapa? Sama-sama nggak tahu apa kewajiban dan hak masing-masing. Hari ini banyak orang menikah, taunya apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Yang dulunya tidak halal berduaan, kalau menikah sudah halal. Ya, tapi lebih dari itu, kalau seorang suami, seorang laki-laki telah menerima ijab kabul, bukan hanya halal itu, segala kewajiban orang tuanya yang dulunya itu sudah pindah kepada suami, tuan-tuan. Hati-hati itu. Pindah kepada suami. Makanya jadi suami tidak tanggung-tanggung. Itu di lain waktu lah. Baik Bapak Ibu, barangkali itu sajalah hadis singkat yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 3 kewajiban orang tua kepada anaknya, atau 3 hak anak kepada orang tuanya. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, mengajarinya membaca Al-Quran. Dengan cara apapun mesti pandai anak baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memilih jodoh untuk anak. Baik anak kita mau menikah atau anak kita mau dinikahi, mesti ada campur tangan daripada orang tuanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum.